tunjukkan aja saya. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama. Nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ada sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan hari ini. Mengapa polemik ijazah Jokowi kembali muncul justru ketika Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, disebarkan akan berkeliling Indonesia dan kembali aktif bertemu masyarakat di berbagai daerah? Bukankah isu ini sudah berlangsung cukup lama? Bukankah berbagai perdebatan, klarifikasi, gugatan, dan bantahan telah berkali-kali menghiasi ruang publik? Lalu, mengapa sekarang kembali menjadi pembicaraan? Pertanyaan itu menjadi semakin menarik ketika Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyampaikan sebuah pernyataan yang cukup tegas. Menurut Jarod, Jokowi bebas berkeliling kemanapun, tidak ada yang melarang. Namun di saat yang sama, Jarod juga mengatakan bahwa cara paling mudah untuk mengakhiri polemik yang selama ini terus mengikuti Jokowi adalah dengan menunjukkan ijazah aslinya kepada publik. Setuju sekali saudara-saudara. Pernyataan tersebut tentu mengundang banyak tafsir. Apakah ini sekedar saran untuk mengakhiri sebuah kontroversi, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang ingin disampaikan? Sebab jika kita perhatikan, yang dibicarakan Jarod bukan hanya soal ijazah. Yang dibicarakan Jarod adalah keyakinan masyarakat, adalah kepercayaan publik. Dan dalam politik, kepercayaan seringkali jauh lebih berharga daripada sekedar kemampuan memenangkan perdebatan. Karena itu, sebelum kita membahas lebih jauh apa makna di balik pernyataan tersebut, serta mengapa isu ini kembali relevan di tengah meningkatnya aktivitas publik Jokowi pasca Presiden, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan singkat pernyataan Jarod Saiful Hidayat berikut ini. Silakan menyaksikan. Ya, saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada. Hidup Jokowi! Tunjukkan aja saya. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama. Nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Ya, partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja saya. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama. Nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Jadi itu aja misalkan gitu ya. Barangkali untuk menetralisir itu, bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya ya, untuk mengakhiri polemik yang terjadi, kayaknya begitu ya. Jadi monggo. Terus satu lagi, dan kabarnya dia juga akan dalam waktu dekat akan diumumkan sebagai ketua Dewan Pembina PSI. Apa? Kan kita tahu lah, kita dari dulu lah. Waktu mendaftar ke Kemenkumham kan jelas itu. Ya, Dewan Pembinanya apa? Inisialnya apa deh? J. Ya sudah lah, itu drama-drama gitu kan ya. Udah jelas gitu loh. Rakyat ini sudah pandai, sudah cerdas untuk bisa melihat. Udah tahu lah drama-drama seperti itu ya. Saudara-saudara, jika kita mendengar pernyataan Jarod secara sekilas, mungkin yang tertangkap hanyalah satu kalimat, tunjukkan saja ijazahnya. Namun politik yang menarik tidak pernah berhenti pada apa yang diucapkan. Politik yang menarik justru dimulai ketika kita mencoba memahami mengapa sesuatu diucapkan, kapan diucapkan, dan kepada siapa pesan itu sebenarnya ditujukan. Sebab dalam pernyataannya, Jarod tidak hanya berbicara tentang sebuah dokumen
Ia berbicara tentang bagaimana meyakinkan masyarakat. Ia berbicara tentang bagaimana mengakhiri sebuah polemik yang menurutnya terus hidup di ruang publik. Dan disitulah letak pertanyaan yang sesungguhnya. Apakah yang sedang dipersoalkan hari ini benar-benar sebuah ijazah? Ataukah yang sedang dipersoalkan adalah kepercayaan publik terhadap cara sebuah polemik dijelaskan dan diselesaikan? Disinilah analisis kita mulai. Ya, saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada. Hidup Jokowi! Jika kita cermati dengan seksama, sebenarnya ada satu hal yang sangat menarik dari pernyataan Jarod Saiful Hidayat. Jarod tidak mengatakan bahwa Jokowi tidak boleh berkeliling Indonesia. Jarod tidak mengatakan bahwa Jokowi harus berhenti bertemu masyarakat. Bahkan sebaliknya, Jarod secara terbuka mengatakan bahwa Jokowi bebas berkeliling kemanapun. Dan justru karena itulah pernyataan berikutnya menjadi menarik. Sebab setelah mengatakan bahwa Jokowi bebas berkeliling Indonesia, Jarod kemudian menambahkan bahwa Jokowi juga sebaiknya menunjukkan ijazah aslinya agar masyarakat betul-betul yakin dan polemik yang selama ini terjadi bisa diakhiri. Pertanyaannya saudara-saudara, mengapa dua hal itu dihubungkan? Apa hubungan antara berkeliling Indonesia dengan menunjukkan ijazah? Sekilas memang tampak tidak berkaitan, tetapi jika kita melihatnya dari sudut pandang komunikasi politik, hubungan itu sebenarnya cukup jelas. Semakin sering seorang tokoh hadir di ruang publik, semakin besar pula perhatian publik terhadap dirinya. Semakin luas panggung yang ia masuki, semakin banyak pula pertanyaan yang akan mengikutinya. Karena itulah setiap tokoh besar selalu membawa dua hal secara bersamaan. Ia membawa pengaruhnya, tetapi ia juga membawa seluruh pertanyaan yang selama ini melekat padanya. Dan dalam konteks ini, Jarod tampaknya sedang mengingatkan bahwa ketika Jokowi kembali aktif bertemu masyarakat di berbagai daerah, maka isu-isu yang selama ini belum benar-benar hilang dari ruang publik juga berpotensi ikut kembali muncul. Disinilah letak menariknya, sebab Jarod tidak berbicara mengenai pengadilan, ia tidak berbicara mengenai proses hukum, ia tidak berbicara mengenai ahli forensik, ia tidak berbicara mengenai prosedur administrasi. Yang ia bicarakan adalah masyarakat, yang ia bicarakan adalah keyakinan publik. Kalimat yang paling penting dalam seluruh pernyataan itu mungkin bukan tunjukkan saja ijazahnya. Kalimat yang paling penting justru adalah supaya masyarakat betul-betul yakin. Perhatikan baik-baik. Yang menjadi fokus bukan dokumennya, yang menjadi fokus adalah keyakinan masyarakat. Dan ketika sebuah persoalan sudah bergeser ke wilayah keyakinan masyarakat, maka kita tidak lagi sedang membicarakan selembar kertas. Kita sedang membicarakan kepercayaan. Sebab dalam politik seringkali yang menentukan bukan hanya apa yang benar, yang menentukan adalah apa yang dipercaya. Bukan karena fakta tidak penting, saudara-saudara, tetapi karena fakta dan kepercayaan adalah dua hal yang berbeda. Fakta bisa ada, namun jika sebagian masyarakat belum mempercayainya, maka perdebatan tetap akan berlangsung. Sebaliknya, ketika kepercayaan sudah terbentuk, banyak persoalan dapat mereda, bahkan sebelum semua orang mencapai kesepakatan. Mungkin karena itulah polemik ini terus bertahan selama hampir 1 tahun lebih. Karena yang sedang bergerak bukan hanya perdebatan tentang dokumen, yang sedang bergerak adalah perdebatan tentang kepercayaan. Dan kepercayaan memiliki sifat yang unik. Ia tidak bisa diperintahkan, ia tidak bisa dipaksa. Ia tidak bisa dibangun hanya dengan mengatakan bahwa sesuatu harus dipercaya. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat merasa bahwa pertanyaan mereka memperoleh jawaban yang cukup. Benar atau salahnya jawaban itu mungkin akan terus diperdebatkan. Tetapi yang dicari publik seringkali bukan sekedar jawaban. Yang dicari adalah kejelasan. Dan disinilah kita sampai pada inti dari seluruh pernyataan Jarod. Ketika ia mengatakan tunjukkan saja ijazahnya, yang sedang ia tawarkan sebenarnya bukan sekedar solusi administratif, saudara-saudara. Yang sedang ia tawarkan adalah sebuah pendekatan komunikasi. Sebuah gagasan bahwa polemik ijazah yang panjang terkadang tidak dapat diselesaikan hanya dengan argumen yang semakin rumit. Terkadang masyarakat justru menunggu sesuatu yang sederhana, sesuatu yang langsung, sesuatu yang mudah dipahami. Apakah langkah itu pasti akan mengakhiri seluruh perdebatan?
Belum tentu. Dalam masyarakat demokratis selalu akan ada pihak yang menerima dan ada pihak yang tetap meragukan. Tetapi setidaknya saudara-saudara, kita bisa memahami mengapa Jarod memilih cara pandang tersebut. Karena fokusnya tampaknya bukan pada memenangkan perdebatan. Fokusnya adalah mengakhiri polemik. Dan itu adalah dua hal yang berbeda. Seseorang bisa memenangkan perdebatan tetapi tidak mengakhiri polemik. Sebaliknya, seseorang bisa meredakan polemik tanpa pernah meyakinkan semua orang. Di titik inilah persoalan ini menjadi jauh lebih menarik daripada sekedar perdebatan mengenai sebuah dokumen. Karena yang sedang kita lihat sesungguhnya adalah hubungan antara seorang tokoh publik dengan kepercayaan masyarakat. Semakin besar pengaruh seseorang, semakin besar pula tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan. Semakin besar ruang yang ingin diambil seseorang di hadapan publik, semakin besar pula harapan publik untuk memperoleh kejelasan. Dan mungkin karena itulah isu ini kembali muncul ketika Jokowi dikabarkan akan lebih aktif berkeliling Indonesia. Bukan semata-mata karena masa lalu kembali datang, melainkan karena setiap kali seorang tokoh kembali memasuki panggung publik yang lebih luas, masyarakat akan kembali membawa seluruh pertanyaan yang selama ini belum benar-benar mereka tinggalkan. Dan pada akhirnya saudara-saudara, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya sebuah dokumen yang bernama Ijazah Jokowi. Yang sedang dipertaruhkan adalah hubungan yang paling mendasar dalam demokrasi, yaitu hubungan antara pemimpin dan kepercayaan publik. Hidup Jokowi! Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, lebih dari 2000 tahun yang lalu, filsuf Yunani kuno bernama Sokrates pernah mengajarkan bahwa kehidupan yang baik bukanlah kehidupan yang bebas dari pertanyaan. Sebaliknya, kemajuan sebuah masyarakat justru ditentukan oleh keberaniannya untuk terus mengajukan pertanyaan. Namun Sokrates juga mengingatkan bahwa tujuan dari pertanyaan bukanlah menciptakan pertengkaran tanpa akhir. Tujuan dari pertanyaan adalah mendekatkan manusia pada kejelasan. Mungkin disitulah letak pelajaran yang dapat kita ambil dari polemik yang terus bergulir hingga hari ini. Karena pada akhirnya persoalan ini bukan hanya tentang Jokowi, bukan hanya tentang Jarod, bukan hanya tentang PDI Perjuangan, dan bukan pula hanya tentang sebuah ijazah. Persoalan ini menyentuh sesuatu yang jauh lebih mendasar dalam kehidupan demokrasi, yaitu hubungan antara kekuasaan, keterbukaan, dan kepercayaan. Filsuf Jerman Hannah Arendt pernah mengatakan bahwa kekuasaan yang sejati tidak lahir dari paksaan. Kekuasaan yang sejati lahir ketika masyarakat bersedia memberikan kepercayaan. Dan karena kepercayaan bertumpu pada kepercayaan, maka setiap keraguan yang muncul di tengah masyarakat pada akhirnya membutuhkan kejelasan. Bukan untuk menyenangkan semua orang, karena itu mustahil, tetapi untuk menjaga hubungan antara pemimpin dan rakyat tetap berdiri di atas fondasi yang kokoh. Sementara itu, filsuf Prancis Michel Foucault mengingatkan bahwa dalam setiap zaman selalu ada pertarungan untuk menentukan narasi mana yang akan dipercaya. Bukan hanya siapa yang benar, tetapi siapa yang mampu meyakinkan masyarakat tentang apa yang dianggap benar. Karena itulah polemik seperti ini seringkali bertahan lebih lama daripada yang kita bayangkan. Sebab yang diperebutkan bukan sekedar fakta, yang diperebutkan adalah makna dari fakta itu sendiri. Dan ketika makna sedang diperebutkan, maka yang diuji bukan hanya dokumen, yang diuji adalah kepercayaan, yang diuji adalah legitimasi, yang diuji adalah hubungan antara pemimpin dan publik yang dipimpinnya. Maka mungkin pertanyaan terbesar yang tersisa bukanlah apakah sebuah polemik akan berakhir hari ini, besok, atau tahun depan. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana sebuah demokrasi menjaga kepercayaan publik ketika pertanyaan-pertanyaan terus bermunculan. Karena sejarah menunjukkan bahwa sebuah bangsa tidak menjadi kuat karena tidak memiliki perbedaan pendapat. Sebuah bangsa menjadi kuat ketika ia mampu menghadapi perbedaan pendapat dengan keterbukaan, kedewasaan, dan keberanian untuk memberikan kejelasan. Dan mungkin itulah pelajaran yang paling relevan dari seluruh perdebatan ini, bahwa pada akhirnya yang membuat seorang pemimpin dikenang bukan hanya apa yang ia bangun, bukan hanya jabatan yang pernah ia pegang, tetapi juga bagaimana ia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hidup di tengah masyarakat pada zamannya. Saya Orasi Kritis, karena demokrasi yang sehat
membutuhkan keberanian untuk bertanya, dan kebesaran seorang pemimpin seringkali terlihat dari kesediaannya untuk memberikan kejelasan, terutama pada kasus ijazah Jokowi. Tetap kritis, tetap waras, sampai jumpa di orasi berikutnya.